Halo Sobat Komunikasi, balik lagi sama kita di Himika On Podcast topik hari Rabu. Tempat dimana kita bisa ngobrol santai, tapi juga tetap bermakna. Dimana kita bakal ngobrolin seputar dunia kuliah anak ilmu komunikasi. Aku Maura. dan aku Benaya. Kali ini kita akan bakal bahas topik yang deket banget nih sama kehidupan kampus. Kisah kasih sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Tapi tenang aja, bukan cuma soal cinta-cintaan ya. Bener banget, kita bakal ngobrolin pengalaman, relasi, dan serunya kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, like, dan komen, boleh banget segera pencet tombol merah yang ada di bawah ini. Jangan cuma channel YouTube doang dong, Mor. Tapi jangan lupa follow akun sosial media kita juga ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi dari Himika. Bener banget, teman-teman yang mau ngepoin Instagram Himika, boleh langsung cek di Instagram Himika @himika.amiko. Tapi nih Benaya, kayaknya kurang seru kalau kita ngobrol berdua doang. Ada baiknya kita langsung menyambut dua tamu kita yang luar biasa. Langsung aja kita sapa Kak Pia dan Kak Yasir. Halo Kak, selamat datang. Yuk silakan duduk. Oh iya. Nah, Kak Pia dan Kak Yasir, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah banget kita baik. Iya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol ke yang lebih dalam lagi, mungkin boleh perkenalan nih. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal nih, Kak Pia dan Kak Yasir. Mungkin dari Kak Pia. Halo Cio dan Macio, kenalin aku Lutfia Alfifinade, biasa dipanggil Lutfia. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 23, aku dari kelas 23 IKA 04. Halo Kak Pia. Halo, salam kenal semuanya. Mungkin next Kak Yasir. Halo Cio dan Macio, perkenalkan nama saya Yasir Zaid, biasa dipanggil Yasir. Saya dari angkatan 25 dari kelas IKA 3, lebih tepatnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, luar biasa. Oke nih, ternyata deh dari wajah-wajahnya yang mana yang maba, yang mana yang udah semester agak Iya. tua gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian bisa lihat. Iya. Waduh. Kak Yasir menyapa dengan halo semuanya. Aura semester satunya masih kerasa ya, sedangkan Kak Pia ini agak mungkin kecampur Ya. stres produksi ya, jadi agak kalem-kalem gitu ya. Oke, mungkin aku mau tanya nih, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Oke, dari Kak Pia dulu Pak. Iya. Oke, kalau kesibukannya di semester 5 ini dari awal udah merasakan ya, kita udah 2 produksian. Yang pertama kita ada proyek sosial pengabdian ke masyarakat, terus yang kedua kita sekarang lagi menggarap buat produksian film, yang mana ini kan first time banget ya kita produksian yang besar. Itu kayak aduh ini gimana kita sambil belajar bareng sama teman-teman PH yang lain. Kalau kesibukannya tuh pasti sekarang cuma pulang kuliah langsung rapat sama PH, pulang kuliah terus rapat lagi, jadi kayak bener-bener terus belum lagi reading sama talent dan yang lain-lainnya. Kesibukannya untuk saat ini itu aja. Ngobrol-ngobrol kuliah produksi. Betul, kuliah produksi gitu, betul banget. Mungkin kalau Kak Yasir? Kalau saya biasanya mempersiapkan tugas-tugas yang akan datang nanti, contohnya seperti tugas-tugas kami semester 5 juga, kayak Kapia juga gitu. Lihat di lapangan, oh ternyata kegiatan-kegiatan anak semester 5 kayak gini loh. Apa sih harus saya persiapkan di semester 1 ini biar ketika sudah masuk ke semester 5 nggak kaget gitu. Tapi selain itu juga, saya sering selama di sini baru-baru masuk kuliah atau maba itu lebih banyak mencari relasi juga, bukan dalam angkatan, bukan dalam angkatan, tapi juga di atas angkatan juga, rekan-rekan dan sebagainya. Tujuannya untuk ya bisa mengetahui lah kalau oh ini loh ya sih ada teman yang bisa kayak gini gitu, ada produksi untuk kayak gini, penting ini cocok buat Yasir nih arahnya ke sini, lewat cocoknya juga kayak gini. Nah itu buat Yasir kayak oh ini persiapan benar-benar matang dan ini sangat penting. Jadi kesibukan saya sekarang lebih juga mencari relasi juga adaptasinya. Nah karena di tempat Jogja atau di kuliah tempat sekarang ini itu sangat berbeda dengan tempat-tempat saat Yasir SMA atau sekolah SMA di pada waktu itu. Oh, menarik banget ya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang serunya nih. Kisah kasih di kampus komunikasi. Kalau Yasir sendiri nih, sebagai mahasiswa semester 1 kan,
Gimana rasanya adaptasi di jurusan komunikasi yang kata-katanya nih? Supel sih memang disebut supel ya, karena teman-teman riset juga oke banget gitu loh. Karena ketika saya masuk ke prodi ilmu komunikasi, di prodi dimana benar-benar yang sefrekuensi sama Yasir. Karena kan kalau di flashback zaman-zaman SMA dulu itu campur ya, ada yang lebih fokusnya ke tematik, ada yang fokusnya ke logika, ada yang fokusnya ke seni dan sebagainya. Ketika saya masuk ke prodi ilmu komunikasi ini semakin nambah energi untuk bisa mencapai tujuannya sendiri. Ini punya teman pintar nih, jadi kayak ibaratnya kita ngomong gitu ya, saya jadi ikut, wah seru banget gitu. Dan akhirnya nemu nih persaingan sehat lah maksudnya ya kan, kayak teman ini pintar nih ngomongin, kok mau kalah nih, aku harus setara sama dia lah ibaratnya kayak gitu. Dia sama-sama memiliki potensi, persabarannya sangat menarik gitu. Baik, berarti melihat teman-teman yang supel ini membangun juga ya, Benar. jadi pemicu gitu ya. Iya. Oke, kita udah dengar dari Yasin yang semester 1. Sekarang kita boleh banget nih dengar dari Kak Pia. Kira-kira gimana nih kesan-pesannya nih, kesan-pesan lebih ke kisah kasihnya. Karena kan Kak Pia udah masuk semester 5 nih, udah melewati masa-masa sibuknya, masa-masa aduh gitu. Mungkin saat ini sibuk banget. Sibuk. Masih sibuk. Mungkin kalau dari Pia ya mungkin pesan-pesan apa yang tadi kayak kisah kasihnya ya selama di produksian ini. Kita kan dari semester 1 udah bareng-bareng nih sama teman-teman PH kita. Itu benar-benar ngerasain di situ dapat banyak pelajaran mulai dari mereka saat editing, yang mana dulu saat sekolah itu Pia benar-benar nggak paham tentang editing video dan yang lain-lain. Terus kalau masalah pegang kamera itu jujur ya benar-benar nggak paham banget. Cuman taunya ya udah hidupin sama foto doang. Tapi ternyata di sana tuh banyak banget pengaturannya. Nah di situ kita sama PH-PH kita yang lain juga kita saling berkomunikasi sama teman-teman PH yang lain sambil belajar bareng. Oh ternyata editing itu pakai ini, kamera itu ini. Ternyata di kamera itu banyak lensa-lensanya juga. Nah mungkin tadi kan Kak Yasir udah jelasin kayak masalah public speaking dan yang lain-lain. Mungkin kalau dari Kak Pia mungkin kayak rasanya itu sih kayak alhamdulillah punya teman-teman tuh yang benar-benar bisa. Mereka tuh ternyata hebat-hebat banget gitu dan bisa bertemu bersama kita. Jadi kita dalam satu PH itu bisa saling membantu satu sama lain, saling menutupi yang kekurangan ini kita tutupin, terus ini dan yang lain-lainnya. Kalau dari Tiasi itu aja Saling backup juga. betul banget. Luar biasa. Selanjutnya aku naik ya Yasir lagi. Sebagai mahasiswa semester 1, pernah nggak sih ngerasa minder atau insecure nih melihat teman-temannya yang lebih aktif? Bener, ada. Jadi semester 1 ini pas baru maba itu baru aja PPM, itu harus ada insecure. Agak instan ya. Langsung ya. Langsung. Karena pas ketika tampil itu kan ada perwakilan maba naik ke panggung dan dia ngomong bahasa Inggris lancar banget. Nah disitu buat saya kayak, keren banget nih dia pintar bahasa Inggris. Aku kapan ya kalau belajar bahasa Inggris biar lebih lancar lagi, biar lebih biasa lagi. Jadi ketika melihat teman-teman aktif, buat aktif dalam segi kepribadian atau aktif dalam segi bahasa, lancarnya bahasa asing dan sebagainya, itu membuat saya kayak karena sejalan saya sama dia atau mereka itu bikin saya semakin semangat nih, tiba-tiba langsung spontan gitu. Energinya langsung ada gitu. Wah, pencet. Berarti bener banget sih, memang kalau mau memiliki lingkungan yang positif itu pasti kita juga akan terpacu gitu ya, semangatnya harus mengejar bukan kalah gitu ya. Benar. Kalau Kak Pia nih, ada nggak tantangan terbesar nih? Kan kita lagi produksian nih. Kira-kira kayak misalnya nyusun naskah, ngatur teman kelompok, atau konsul ke dosen nih? Ini dia. Itu dia. Tantangan yang paling berat ya. Yang paling mengerikan. berat itu tuh konsulnya. Itu bukan masalah apanya tapi kayak selalu banyak revisiannya. Jadi kayak mulai pertama kan kita kumpul dulu sama teman-teman, di situ kita adu ego, terus pikiran dan yang lain-lain. Terus kita konsul nih sama dosen, ternyata ada beberapa perubahan, tapi di dalam satu PH itu pasti ada yang kita tetap ini nih, kita tetap ini. Nah, kan kayak di film untuk saat ini masih praproduksi ya, Pia selaku sutradara. Kebetulan Yasir itu jadi talent Pia juga. Luar biasa. Nah, jadi kita benar-benar udah sering ketemu ya Yasir Iya. ya. Nah, jadi di sana tuh kita benar-benar tantangannya tuh kayak ya Allah ngatur selaku sutradara membawa teman-teman yang lain untuk ayo dong kita sama-sama biar produksi kita ini berjalan dengan lancar gitu. Jadi benar-benar itu sih yang paling berat, sama kita
kita paling berat cari alat-alat sih Oh Kak. iya. Alat-alat tuh kayak aduh kan banyak ya PH yang lain nih itu tuh mereka udah duluan dari kita, jadi kita kayak sekali kita datangin ke sini ternyata udah penuh, datang lagi ke sini ternyata udah penuh, jadi itu agak tantangan banget untuk kita sekarang mencari alat-alat untuk produksi ya. Kejar-kejaran banget ya Kak Pia, karena sebenarnya di kampus kan juga menyediakan ya kan, tapi balik lagi dulu-duluan. Karena di kampus ada, tapi yang kita butuhkan tuh kadang tuh belum sesuai sama yang ada di kampus gitu. Oke, kalau tadi kan udah tantangan nih, aku mau tahu kesannya apa sih yang paling berkesan selama Kak Pia produksian gitu. Kesannya ya produksian, kita ada ilmu komunikasi itu dari semester 1 sampai semester 5 pasti ada produksian terus yang berbeda-beda. Di semester 1 itu kita benar-benar first time menjadi mahasiswa, kita langsung ke fotografi. Bener banget karena kamu mungkin berdua ngerasain ya gimana sulitnya ya. Salaman dulu Pak kita ya, bener-bener kayak ya Allah gitu, kita baru pertama banget gitu. Terus di situ kita merasakan biar kompaknya teman-teman kita, jadi di sana itu kita curi gitu loh. Jadi misalnya Kak Maura ambil foto 2, dari Kak Pia ambil foto 2, nanti kita gabungin gitu biar kita cepet jalannya, karena jujur ya kalau setelah UTS menjelang UAS itu nggak kerasa jalanannya karena benar-benar segedebak-gedebuk gitu. Terus untuk kesan dan pesannya itu pasti keseruannya itu benar-benar ngerasain bareng-bareng, ngejalanin sampai pulang malam, terus kadang tuh kita pulang subuh juga kadang gitu nyiapin produksian itu, terus selesai itu benar-benar ngerasainnya tuh kayak wah. Tapi jangan lupa teman-teman, itu sangat seru banget, itu ngerasanya tuh kayak seru banget. Gimana ya, seorang kita yang baru menjadi mahasiswa banget langsung dikasih produksian yang ternyata di Amikom ini setiap semesternya ada, itu tuh kayak bener-bener wah ternyata seseru ini loh ilmu komunikasi di Amikom gitu, bener-bener mengasah untuk pikiran kita semua. Jelek ya agaknya. Dari tadi kan udah denger nih apa pengalaman produksian dari Kak Pia. Nah, kalau Yasir sendiri punya ekspektasi apa nih dengan kegiatan produksi yang nanti Iya, kan apalagi ya sini aktif ya. Jadi kreator di sini, jadi televisi. Teman-teman kalau kemarin nonton Aca, ada tuh Yasir nih terpampang di Aca nih di mana-mana ada ada. pegang kamera Iya. ya. Mungkin boleh aja. Alhamdulillah ekspektasi hasil selama di kuliah atau ekspektasi sebelum kuliah ini hampir terjalankan. Jadi pas masuk kuliah itu biasanya udah kayak aku ini ekspektasi bakal ini. Nah, ekspektasi itu kayak pengen lebih aktif, dikenal hati-hati, memperluas relasi, mau itu di dalam prodi ilmu komunikasi ataupun di luar dari prodi ilmu komunikasi. Terus juga pokoknya mengasah skill juga, mau itu dalam lingkup kuliah atau lingkup kampus maupun di luar, mau itu dalam waktu ataupun di luar waktu juga gitu. Karena berdasar benar-benar menarik, melatih adrenalin juga lah ya untuk mempersiapkan selama semester 1 ini, karena semester 1 ini dikenalnya kayak ya tugasnya nggak terlalu banyak lah ya, kalau dari mata kating-kating nggak lah ya mungkin ya. Kalau kita melihat kamu sih, Iya. kayak si santai ya. Kita beda kurikulum juga ya Oh, Kak, sama iya, yang sekarang. beda kurikulum karena di POV kami selama angkatan di semester 1 ini kami juga belum ada matkul fotografi, itu katanya di semester 2. Iya di semester. Benar. Semangat kata kita ngerjain Iya. masalahnya. Semangat ya, semangat. Bener kan ekspektasi Yasir tuh kayak selama saya kelompok ini Yasir pengen deh lebih aktif dari sekolah pas SMA sebelumnya, dan ketika saya jalanin alhamdulillah sesuai sama ekspektasi Yasir, sesuai dengan planning Yasir juga gitu. Tepuk tangan. Nah, kita istirahat dulu ya dari obrolan yang cukup serius ini ya. Nah, waktunya kita Game time. nah Ada ini gamesnya nih. wajib dong. Wajib Game banget nih. Wow. Games kita namanya adalah Quick question. Jadi nanti ketika kami memberikan pertanyaan, ada dua opsi, teman-teman boleh menjawab dengan spontan. Gitu. Langsung dijawab nanti ketika hitungan ketiga, dijawab secara bersamaan ya. Oke. Nanti kita review semuanya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama. Teman-teman lebih suka ngobrol di depan kamera atau di depan kelas? Depan Depan kamera. kamera. Oh,
Sama ya. Sama ya. Agree ya? Kenapa kira-kira? Mungkin Ini bisa dari dijelaskan secara singkat dari dari Yasir dulu. Ya, boleh Oh, iya, iya, dari adik dulu ya. Dari adik dulu deh. Adik. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan depan kelas atau depan kamera sama aja, cukup suka aja gitu. Tapi lebih nyaman depan kamera karena di saat itu juga kayak orang tuh nggak ngeliat secara langsung, saya nggak ngeliat yang orang yang ngeliat saya langsung gitu. Kadang pengalaman saya dulu itu ngomong di depan orang-orang atau depan kelas tuh mungkin banyak ya yang ngeliatin, atau kadang teman-teman nih kayak sengaja bikin saya ke distract, kayak misalnya pasang empat jadi kayak gitu biar saya waduh apa nih selanjutnya gitu kan, misalnya teman-teman gitu kan. Itu yang bikin ke distract. Lain pas saya ngomong di depan kamera kayak wah mood nih ngeliat ini, kadang lah buka sendiri kadang gitu. Ya kalau misalnya kamera depan kan buka sendiri kayak lebih mood, terus juga ngerasa apa namanya lebih percaya diri aja sih. Benar, lebih fokus juga materi apa yang disampaikan di depan kamera. Kalau biar kenapa lebih enak ngomong di depan kamera itu tuh kayak bener-bener kalau kita nggak suka bisa kita ulang lagi nih. Nah sedangkan kalau kita ngomong langsung di depan kelas itu teman-teman mungkin ngerasain saat kita presentasi tangan kita pasti geter ya. Iya. Apalagi kita semester 1 kayak aduh ini mana dilihatin sama dosen dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau depan kamera tuh kayak rasanya ya udah kalau kita nggak suka kita bisa ulang lagi nih gitu. Terus kebetulan Pia juga dari semester 1 itu selalu kebagiannya jadi host saat podcast dan yang lain-lain. Jadi untuk saat itu kayak bener-bener asik aja ternyata ngomong depan kamera. Terus habis itu bisa kita review lagi, terus jadi pembelajaran juga. Oh ternyata kemarin ngomongnya gini, sekarang udah bisa diubah lagi gitu. Nah, kalau dikasih kesempatan nih, kalian kira-kira nih mau jadi PR atau filmmaker? 1, 2, 3. Iya. Ya. Waduh. Kok kita bareng terus Iya, ya? luar biasa. Ayo, luar biasa. Karena mau syuting bareng Mau ya. syuting bareng, mudah-mudahan. istrinya luar biasa. Parah. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Teman-teman lebih pilih praktek atau teori? Praktek. Waduh. Semangat ya, belum hitung nih. Iya, makanya gitu. Oh belum. Aduh, gitu Langsung praktek. 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 Nah, jadi kalian bermedia sosial nih. Kan kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi kan bermedia sosial juga. Kira-kira media sosial favorit kalian apa? TikTok. Kalau kayak Instagram. Beda nih akhirnya. Beda. Ini kita ada beda ya. Ada beda Oke, ya. mungkin terakhir nih, satu kata buat ilmu komunikasi. Boleh lihat ke kamera di sini. Oh ya. Sukses terus. Itu 2 ya sih. Itu dua. 1 aja. Oke, sukses. 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 Kalau kamu ya? Semangat. Semangat tuh emang butuh ya. Emang harus butuh disemangatin deh anak semester Dari, lima ini kayak. dari semangat menjadi sukses. Sukses. Luar biasa. Nah, udah gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Nah, banyak banget insight dan cerita dari menarik dari Kak Fia dan Kak Yasir. Bener banget, dari pengalaman mereka, kehidupan selama kuliah, terus juga dunia ilmu komunikasi di mata mereka tuh seperti apa sih gitu. Kita jadi belajar banyak banget dari Kak Yasir dan Kak Fia. Terima kasih buat Kak Fia dan Kak Yasir nih udah mampir di Himika Podcast Topik Hari Rabu buat ngobrol-ngobrol bareng. Sampai jumpa di episode selanjutnya.